Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tugas video opsional UAS Fisika Matematika 3 dengan dosen pengampu Pak Sugi oleh Putri Anggini dengan NIM 182221056. Di sini saya akan membahas satu the Euler equation, yang kedua the Bragg-Histogram problem, yang ketiga ada cycloid, yang keempat ada several dependent variables, yang kelima ada Lagrange equation, yang keenam ada isoperimetric, yang ketujuh ada variational notation. The Euler equation ini adalah persamaan Euler yang pertama kali ditemukan oleh matematikawan Swiss Leonhard Euler pada tahun 1748. Euler dikenal karena karyanya dalam berbagai bidang matematika, termasuk analisis geometri, teori bilangan, dan mekanika. Dia dianggap sebagai salah satu matematikawan terhebat sepanjang masa. Euler menemukan persamaan ini saat dia menjelaskan mempelajari sifat-sifat logaritma natural. Dia mengamati bahwa jika E dipangkatkan dengan pi, dihasilkan adalah bilangan kompleks yang dimana bagian real adalah 1 dan bagian imajiner adalah 0. Hal ini dapat dituliskan sebagai E pangkat pi plus 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan Euler yang juga dikenal sebagai identitas Euler, merupakan salah satu persamaan yang paling terkenal dan penting dalam matematika. Persamaan ini menghubungkan 5 bilangan fundamental dalam matematika. Yang pertama ada basis logaritma natural sekitar 2,71828. Yang kedua ada pi, bilangan pi sekitar 3,14159. Yang ketiga ada I, unit imajiner, bilangan kompleks yang kuadrat negatif 1. 1, bilangan 1, 0 adalah bilangan 0. Dalam matematika, rumus Euler dinamakan untuk Leonhard Euler adalah rumus matematika dalam analisis kompleks yang menunjukkan hubungan mendalam antara fungsi trigonometri dan fungsi eksponensial. Sebagai catatan, identitas Euler adalah kasus spesial dari rumus Euler. Rumus Euler menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real x, e pangkat ix sama dengan cos x plus i sin x. Persamaan Euler memiliki banyak implikasi yang menarik dan penting dalam matematika. Salah satu contohnya adalah hubungan antara bilangan E dan Pi. Persamaan ini menunjukkan bahwa E dan Pi terkait erat satu sama lain dan keduanya memainkan peran penting dalam berbagai bidang matematika. Nah, ini adalah the Euler equation. Rumus ini dapat diartikan bahwa fungsi E pangkat Ix menelusuri lingkaran satuan dalam bilangan kompleks sebagai X berkisar melalui bilangan real. Di sini X adalah sudut yang dibuat oleh garis yang menghubungkan titik asal dengan titik pada lingkaran satuan dengan sumbu nyata positif. Diukur berlawanan arah jarum jam dalam radian. Rumusnya hanya valid jika fungsi sinus dan kosinus menggunakan argumennya dalam radian, bukan dalam derajat. Buktinya didasarkan pada deret Taylor, perluasan dari fungsi ekspresional E pangkat Z, di mana Z adalah bilangan kompleks dari sin X dan cos X. Untuk bilangan real, X fakta ini bukti bahwa menunjukkan bahwa rumus Euler berlaku pada semua bilangan kompleks X. Nah, implementasi persamaan Euler di bidang teknologi persamaan Euler yang juga dikenal sebagai identitas Euler memiliki peran penting dalam berbagai bidang teknologi. Berikut beberapa contoh implementasinya. 1. Analisis sirkuit elektronik. Yang kedua, pemrosesan sinyal digital. Yang ketiga ada grafik komputer. Yang keempat ada kontrol sistem kriptografi.
kontrol sistem, yang kelima ada kriptografi, yang keenam ada mekanika kuantum, yang ketujuh ada ilmu material, yang kedelapan ada fisika atmosfer, yang kesembilan ada robotika, yang kesepuluh ada ilmu komputer lain. Nah, ini adalah yang materi yang kedua, the Brake-Histochron problem. Masalah Brake-Histochron pertama kali diusulkan oleh Johann Bernoulli pada tahun 1696 dalam buku teks matematika yang berjudul Acta Eruditorium. Johann mengajukan tantangan kepada ilmuwan dan matematikawan lainnya untuk menemukan lintasan tercepat dari satu ke titik lainnya. Di bawah pengaruh gravitasi, ini menarik minat dari banyak matematikawan besar pada masanya, termasuk saudara-saudara Bernoulli lainnya dan Isaac Newton. Masalah Brake-Histochron bermula dari pertanyaan tentang lintasan mana yang akan dilalui oleh benda yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga mencapai tujuan misalnya titik bawah, dengan waktu tempuh yang minimal secara lebih spesifik. Masalah ini dapat dirumuskan sebagai mencari lintasan YX yang meminimalkan waktu tempuh dari titik 0, y 0,y0 ke titik L,0, di mana L adalah panjang lintasan horizontal yang dilalui oleh benda. Rumus matematisnya, jika kita mengasumsi benda bermasa M dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi mg, dengan G adalah percepatan gravitasi, maka hukum energi mekanik memberikan hubungan antara energi potensial gravitasi dan energi kinetik. E sama dengan setengah mv kuadrat dan mgy, di mana v adalah kecepatan benda, y adalah koordinat vertikal, dan g adalah percepatan gravitasi. Selanjutnya, untuk mencari lintasan yang meminimalkan waktu tempuh, kita dapat menerapkan prinsip Fermat dari optik geometri yang menyatakan bahwa cahaya mengikuti lintasan dengan membutuhkan waktu minimal. Dengan menggunakan prinsip ini dalam mekanika diperoleh persamaan diferensial yang dikenal sebagai persamaan Euler-Lorentz, di mana d per dx dikali do L per do Y aksen minus do L per do Y sama dengan 0, di mana L adalah fungsi Lagrange yang di dalam kasus ini terkait dengan energi kinetik dan potensial. Nah, di sini ada kurva Brake-Histochron yang berarti kurva terpendek dalam bahasa Yunani. Adalah kurva yang menghubungkan dua titik A dan B pada bidang datar dengan jarak terpendek dengan mempertimbangkan gravitasi. Kurva ini, ketika kita membayangkan sebuah bola yang menggelinding di antara dua titik pada permukaan miring tanpa gesekan, jalur yang ditempuh bola tersebut yang disebut dengan kurva Brake-Histochron. Mengapa kurva ini penting? Karena kurva ini memiliki beberapa keunikan yang menarik, meminimalkan waktu, dengan merupakan jalur tercepat untuk berpindah dari A ke B di bawah pengaruh gravitasi lebih cepat daripada garis lurus ataupun kurva lainnya. Bentuk unik kurva Brake-Histochron bukanlah garis lurus, melainkan sikloid. Kurva yang dihasilkan oleh titik pada lingkaran yang berputar pada garis lurus bentuknya seperti lengkungan yang indah dan rumit. Dengan aplikasi luasnya memiliki aplikasi yang berbagai bidang seperti robotika, desain antena, dan bahkan arsitektur. Solusi khusus untuk masalah Brake-Histochron adalah lintasan berbentuk setengah lingkaran yang terbalik sikloid yang dapat ditemukan dengan bantuan matematik analitis. Lintasan ini memiliki sifat khusus bahwa benda yang bergerak di sepanjangnya akan mencapai titik bawah dengan waktu tempuh minimal asalkan tidak ada gesekan. Implementasi Debrek Histochron di bidang teknologi satu robotika, desain antena, arsitektur, bidang lainnya seperti desain jalur luncur, perencanaan trajektori pesawat, dan analisis fluida. Nah, yang selanjutnya ada sikloid. Pertama kali dipelajari oleh matematikawan Prancis bernama Mersenne pada tahun 1630-an, namun peran yang paling terkenal dalam mempelajari sikloid adalah Blaise Pascal
pada tahun 1658. Pascal tertarik pada sikloid ketika menghadapi masalah yang melibatkan titik yang bergerak di atas lintasan tertentu dalam geometri. Dia menemukan bahwa jalur tercepat antara dua titik tertentu yang terletak pada dua tingkat yang berbeda di tanah adalah lengkungan yang dihasilkan oleh satu putaran roda. Penemuan ini kemudian digunakan dalam beberapa aplikasi dalam matematika dan fisika. Rumus matematis sikloid yang melalui titik asal dihasilkan oleh lingkaran berjari-jari R yang mengeliling pada sumbu X. Pada sisi positif, Y lebih dari sama dengan 0, terdiri dari titik X, Y, dengan X sama dengan R dikali T minus sin T, Y sama dengan R1 minus cos T, di mana T adalah parameter nyata yang sesuai dengan sudut rotasi lingkaran bergulir. Diketahui T, pusat lingkaran terletak di X, Y, sama dengan RT, R. Selanjutnya, segmen sikloid dari satu titik puncak ke titik lainnya ke titik berikutnya disebut lingkungan sikloid. Misalnya, titik dengan mengingat sikloid sebagai grafik suatu fungsi, y sama dengan fx, memenuhi persamaan diferensial dy kuadrat per dx. dy per dx kuadrat sama dengan 2r per y minus 1. Selanjutnya, sifat-sifat sikloid, parametrisasi, eksentrisitas, panjang busur, ini adalah rumus penurunan rumus supaya bisa mendapatkan 8R. Yang keempat ada luas area. Ini sikloid yang memiliki parametrasi sederhana yang terkait langsung dengan sudut rotasi lingkaran. Yang kedua ada dengan sifat-sifat unik tidak dapat didefinisi sebagai elips atau lainnya. Yang ketiga adalah yang diberikan oleh 8R, di mana R adalah jari dari lingkaran yang melengkung. Yang keempat ada luas area daerah di bawah satu lengkungan dari sikloid adalah 3R pangkat 2, 2 kali daerah dari lingkaran yang menggulung. Ini adalah penurunan rumus 8R. S sama dengan integral 0 ke 2 pi akar dx per dt kuadrat plus dy dt kuadrat didapatkan adalah 8R. Nah, ini adalah kurva. Dalam geometri, sikloid adalah kurva yang dilacak oleh sebuah titik pada lingkaran yang menggelinding sepanjang garis lurus tanpa tergelincir. Sikloid adalah bentuk spesifik dari krokoid yang merupakan contoh relet kurva yang dihasilkan oleh kurva yang menggelinding pada kurva lainnya. Implementasi bidang teknologi satu desain gear, animasi, arsitektur, roller coaster, optik, biomekanika, desain produk. Itu adalah bidang teknologi sikloid yang dihasilkan oleh titik pada lingkaran yang mengeliling tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus. Ini ada aplikasinya, beberapa aplikasi. Nah, yang selanjutnya adalah several different dependent variable. Kalkulus variasi yang mempelajari masalah optimasi dengan fungsi kontinum pertama kali dikembangkan oleh para matematikawan seperti Johann Bernoulli 1667 dan sampai 1748 dan Leonhard Euler 1707 sampai 1783. Euler khususnya memainkan peran penting dalam mengembangkan persamaan Euler-Lagrange yang merupakan alat utama untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan SDV. Persamaan ini memungkinkan para ilmuwan untuk menemukan solusi optimal untuk berbagai masalah fisika dan matematika yang melibatkan fungsi-fungsi yang saling terkait. Nah, rumus matematisnya adalah persamaan Euler untuk variabel dependen. D per dx sama dengan f x, y, z, seterusnya. Persamaan Euler untuk variabel dependen yn plus 1 sama dengan yn plus h dikali f dikali xn di yn, jn, seterusnya. Ini adalah kurvanya. Kalkulus variabel tunggal namanya. Suatu fungsi biasa digambarkan dengan sumbu horizontal yang dengan mewakili variabel bebas dan sumbu terikat dan mewakili variabel terikat. Dalam fungsi ini, y adalah variabel terikat dan x adalah variabel bebas. Ini adalah kurvanya. Ini adalah
berbagai aplikasi teknologi ya teman-teman. Jadi ini beberapa variabel yang tergantung pada bidang teknologi. Optimasi desain menemukan desain optimal untuk produk, struktur, atau sistem yang memenuhi beberapa kriteria performa seperti kekuatan, efisiensi, dan biaya. Pengendalian sistem mengontrol sistem yang kompleks dengan beberapa variabel output seperti robot, pesawat terbang, atau proses manufaktur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah pembelajaran mesin, melatih model pembelajaran mesin untuk memprediksi atau mengklasifikasikan data dengan beberapa output seperti pengenalan gambar, analisis sentimen, atau prediksi harga saham. Nah, ini adalah selanjutnya Lagrange equation. Persamaan Euler-Lagrange dikembangkan pada tahun 1750 sampai sebentar, tutup 1750-an oleh Euler dan Lagrange sehubungan dengan studi mereka tentang masalah tautocron. Ini adalah masalah menentukan kurva di mana partikel berbobot akan jatuh ke suatu titik tetap dalam jangka waktu tertentu, tidak bergantung pada titik awalnya. Lagrange memecahkan masalah ini pada tahun 1755 dan mengirimkan solusinya ke Euler. Keduanya mengembangkan lebih lanjut metode Lagrange dan menerapkan pada mekanika yang mengarahkan pada merumuskan mekanika Lagrangian. Korespondensi mereka pada akhirnya mengarah pada kalkulus variasi, sebuah istilah yang diciptakan oleh Euler sendiri pada tahun 1766. Persamaan matematisnya. Ini adalah persamaan Lagrange, digunakan dalam mekanika klasik untuk menemukan lintasan yang menghasilkan nilai energi minimum. Ini berbentuk dl per dq sama dengan d per dt dl per do dot qk. Ini adalah persamaan Lagrange digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam fisika seperti menemukan lintasan yang menghasilkan nilai energi minimum, menghitung momentum, dan menghitung energi potensial. Persamaan ini sangat berguna dalam menggambarkan gerakan sistem yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan metode Newtonian biasa. Ini adalah kurvanya, teman-teman. Jadi dalam konteks ini persamaan Euler biasa disebut dengan persamaan Lagrange. Dalam mekanika klasik ini setara dengan hukum gerak Newton. Persamaan Euler-Lagrange akan sama dengan hukum Newton. Ini teman-teman, jadi karena suatu fungsi terdiferensi stasioner pada titik astem lokalnya, persamaan Euler-Lagrange berguna dengan menyelesaikan masalah optimasi yang mana dengan adanya beberapa fungsi. Dengan menyelesaikan antara meminimalkan atau memaksimalkan. Hal ini analog dengan teorema Fermat dalam kalkulus yang menyatakan bahwa pada titik manapun ketika suatu fungsi terdiferensiasi mencapai ekstrem lokal, turunannya adalah nol. Hal ini sangat berguna ketika menganalisis sistem yang vektor, gayanya sangat rumit. Keuntungannya adalah ia mengambil bentuk yang sama dalam sistem koordinat umum apapun dan lebih cocok untuk generalisasi dalam teori medan klasik. Terdapat persamaan analog untuk menghitung dinamika suatu medan. Nah, ini adalah persamaan Lagrange memiliki banyak aplikasinya bidang teknologi, salah satunya satu robotika dan sistem kendali, yang kedua sistem mekanika dan otomotif, yang ketiga ada simulasi dinamika multibody, empat industri penerbangan dan antariksa, yang kelima pengembangan video game dan animasi, yang keenam ada biomekanika dan prostetik. Pada materi selanjutnya ada isoperimetrik. Hukum isoperimetrik memiliki sejarah yang panjang yang kaya.
mulai dari studi awal oleh Zenodorus di Yunani kuno hingga perkembangan bukti rekor oleh Jacob Steiner dan Hermann Schiller di abad ke-19 dan aplikasi serta generalisasi di abad ke-20 dan ke-21, ketidaksetaraan isoperimetrik tetap menjadi prinsip fundamental dalam geometri dan analisis matematika dengan aplikasi luas dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi. Nah, ini apa itu isoperimetrics? Yang berasal dari kata iso berarti sama, perimetrik berarti keliling. Masalah isoperimetrik adalah masalah dalam geometri yang mencari bentuk dengan keliling atau permukaan tertentu yang memaksimalkan atau meminimalkan area atau volume. Ini adalah gambar isoperimetrik ya teman-teman yang pada beda bidang. Jadi tentang masalah isoperimetrik ini berkembang pesat mencakup kurva pada permukaan dan wilayah dalam ruang berdimensi lebih tinggi. Salah satu contoh nyata yang paling mudah dipahami yaitu adalah ketidaksamaan isoperimetrik tiga dimensi adalah bentuk tetesan air. Tetesan air umumnya berbentuk bola simetris. Dikarenakan volume air dalam tetesan tetap, tegangan permukaan memaksa tetesan tersebut berubah menjadi bentuk yang meminimalkan luas permukaannya, yaitu bola bundar. Nah, ini adalah isu perimetrik pada bidang yang jika suatu daerah tidak cembung penyok pada batasnya dapat dibalik untuk menambah luas daerah tersebut sambil menjaga kelilingnya tidak berubah. Ini yang selanjutnya, bentuk memanjang dapat dibuat lebih bulat ketika tetap menjaga kelilingnya dan menambah luasnya. Ini adalah rumus matematisnya, teman-teman. Jadi, dua dimensi pada P merupakan keliling dari suatu tertutup, dan A adalah luas dari daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut. Maka terjadi kesetaraan terjadi jika dan hanya jika kurva tersebut adalah lingkaran. P kuadrat lebih besar sama dengan P 4V kali A. Selanjutnya, dalam tiga dimensi pada S merupakan luas permukaan dari suatu benda V adalah volume dari benda tersebut. Maka dengan kesetaraan terjadi jika dan hanya jika benda tersebut adalah bola. S pangkat 3 lebih besar sama dengan 36 pi kali V kuadrat. Ini adalah masalahnya, isu perimetrik memiliki banyak implementasi berbagai bidang teknologi. Satu, desain dan rekayasa struktur. Yang kedua, teknologi material dan mekastruktur. Yang ketiga, dan teknologi komputasi dan data science. Yang keempat adalah desain aerodinamika dan hidrodinamika. Yang kelima adalah teknologi optik dan akustik. Yang keenam adalah bioteknologi dan ilmu kesehatan, energi, dan lingkungan. Nah, yang materi selanjutnya adalah variational notation. Variational notation berakar pada pengembangan kalkulus variasi dari masalah Bragg-Histogram yang diajukan oleh Johann Bernoulli hingga formulasi dari formalisasi oleh matematikawan seperti Euler, Lagrange, Hamilton, Jacobi, Hilbert, dan Courant. Notasi ini telah menjadi alat penting dalam matematika dan fisika, memungkinkan penyelesaian berbagai masalah optimasi yang melibatkan fungsional dan menemukan aplikasi luas dalam berbagai disiplin ilmu. Variational notation atau notasi variasional adalah konsep yang sangat penting dalam kalkulus variasi yang merupakan cabang matematika yang mempelajari fungsi yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu nilai. Notasi ini digunakan untuk menyederhanakan dan memformalkan, memproses, menemukan fungsi yang eksternal, maksimalkan atau meminimalkan dalam konteks tertentu. Ini adalah rumus matematisnya, teman-teman. Jadi yang digunakan kalkulus variasi untuk mengekspresikan variasi atau perubahan kecil dalam suatu fungsi, misalkan pada suatu fungsional J dalam kurung Y yang tergantung pada fungsi X. Notasi variasional menggambarkan bagaimana J berubah ketika fungsi Y diubah sedikit. J dalam kurung Y sama dengan integral A ke B Lagrangian X, Y, Y aksen X dx, di mana L adalah fungsi Lagrangian yang tergantung pada Y, Y, X, dan turunan pertama Y aksen X. Untuk menemukan fungsi Y, X meminimalkan J, kita perlu membacakan Euler Lagrange.
Ini adalah relational notation memiliki banyak implementasi berbagai bidang teknologi. Satu, desain dan rekayasa struktur. Yang kedua, ada teknologi material. Yang ketiga, pengendalian dan otomasi. Yang keempat, ada komputasi dan data science. Yang kelima, ada desain optik dan akustik. Yang keenam, ada energi dan lingkungan. Yang ketujuh, ada bioteknologi dan ilmu kesehatan. Sekian dari penjelasan UAS opsional Fisika Matematika 3 dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.